Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Wow, cuacanya agak terik hari ini ya, tapi semoga diberikan kekuatan untuk seluruh teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah petualangan Tori di kota Xinjiang. Waduh, makin seru aja nih teman-teman, makin seru. Dan di season keempat, part kedua ini makin menarik aja. Terima kasih kepada Mingka Sinta Diary atas kisah yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana. Dan buat teman-teman yang baru gabung juga kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Raden Ronggo menyusul ke tanah kematian. Kisah Tori di kota iblis Xinjiang. Di suatu tempat yang jauh dari alam Dao, seorang pimpinan tertinggi Kesultanan Merapi dalam kondisi gelisah. Dia mengkhawatirkan seseorang yang dia sayangi. Dia adalah cucunya, Aditya. Ki Sastro, akhir-akhir ini Anda tidak banyak bicara. Apakah ada yang mengganggu Anda? Tanya Ki Clara, penasehat Kesultanan. Aku tidak pernah merasakan kekhawatiran seperti ini sebelumnya. Aditya mungkin sedang dalam situasi yang berbahaya. Rasanya aku bisa kapan saja kehilangan cucuku. Balas Ki Sastro, kakek dari Aditya dan juga pimpinan Kesultanan Merapi saat ini. Anda memiliki wewenang tertinggi dalam militer di Keraton Merapi. Jika memang Anda merasa gelisah dengan kemungkinan yang akan terjadi dengan Tuan Muda Aditya, Anda tinggal memerintahkan pasukan untuk menyusul Ki, sahut Sentanu Pilar Api. Kesultanan adalah tiang penyangga Keraton Merapi. Aku tidak bisa sembarangan mengerahkan pasukan untuk pergi keluar wilayah begitu saja. Alam Merapi saat ini memang dalam kondisi stabil dan tidak memiliki ancaman yang berarti. Tapi segala sesuatunya bisa saja terjadi. Prioritas Kesultanan Merapi adalah menjaga keamanan Keraton Merapi. Jadi aku tidak bisa mengambil tindakan egois. Jelas Ki Sastro? Tidak salah apa yang Anda pikirkan Ki Sastro. Tapi tidak ada salahnya hal ini didiskusikan dengan Yang Mulia. Anda mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Anda juga tidak seharusnya mengabaikan masalah pribadi Anda. Apa yang terjadi jauh di tempat Tuan Muda Aditya berada, itu juga akan merembet ke wilayah Nusantara jika para ahli di sana tidak bisa menanganinya. Kekhawatiran Anda mungkin bisa jadi sebuah petunjuk. Jadi jangan sampai kekhawatiran Anda menjadi penyesalan. Ucap Ki Juru Taman Pilar Tanah. Baiklah, mari kita temui Yang Mulia Raja dan biarkan beliau yang memutuskan. Balas Ki Sastro. Rombongan dari Kesultanan Merapi pergi untuk menemui Raja Merapi. Semenjak Kesultanan Merapi kembali dialih oleh Ki Sastro, alam Merapi telah menjadi stabil dan jauh dari ancaman pihak luar. Para prajurit merah dari tanah kematian yang pernah mencoba menginvasi alam Merapi juga tidak memiliki kesempatan menang melawan Kesultanan Desa Banyumili, juga mendapat kontribusi besar dalam menaklukkan prajurit merah. Oleh sebab itu, Sentanu, salah satu pendekar terkuat di Desa Banyumili, diangkat menjadi seorang pilar. Dia menjadi pemuda yang kuat dan bisa diandalkan, dan Ki Clara dengan pengalamannya yang panjang secara pribadi diangkat sebagai penasehat Kesultanan. Temanku, ada masalah apa sampai kau repot-repot datang ke sini? Kau tinggal perintahkan utusan jika memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sampai kau datang kemari secara pribadi, pasti ada masalah yang cukup serius, ucap Raja Merapi. Anda sangat pengertian Yang Mulia. Jadi saya tidak perlu berbasa-basi lagi. Ini mengenai cucu saya Aditya. Sekarang ini dia berada di tanah kematian.
kemungkinan besar telah melibatkan dirinya dalam pertempuran melawan para iblis di sana. Aku hanya khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Balas Ki Sastro. Kenapa hal sepenting ini baru kau sampaikan padaku, teman? Cucumu adalah salah satu pahlawan yang membantu menyingkirkan prajurit merah. Jika seandainya dia dalam bahaya, sudah sepantasnya alam Merapi mendukung, kata Raja Merapi. Maaf yang mulia, bukannya saya tidak ingin memberitahu. Saya pikir Aditya hanya pergi untuk berlibur bersama teman-teman barunya. Saya tidak begitu khawatir awalnya karena dia bersama dengan cucu Wongso dan orang-orang yang pernah membantu menggulingkan Ki Sultan dan memaksa Raden Ronggo pergi. Tapi akhir-akhir ini saya cukup gelisah. Meskipun Aditya juga tidak lemah, tapi dia masih kurang pengalaman jika dibandingkan para iblis yang sudah hidup ribuan tahun. Tutur Ki Sastro. Tidak perlu bimbang, temanku. Aku tidak ingin menunggu kabar buruk. Pergilah, susul cucumu. Tidak perlu khawatirkan dengan situasi di sini. Bawalah prajurit yang kau butuhkan, ucap Raja Merapi. Terima kasih yang mulia, balas Ki Sastro sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba saja langit Merapi bergejolak, petir saling menyambar di atas langit dan membuat pusaran seolah alam Merapi akan tersedot dalam pusaran tersebut. Para penghuni alam Merapi yang mayoritas makhluk lemah mulai ketakutan, lari kalang kabut berusaha untuk menyelamatkan diri memasuki keraton Merapi. Para penghuni istana keraton keluar untuk menyaksikan fenomena yang tak biasa tersebut. Ada apa ini? Ucap Raja Merapi. Sepertinya aku harus mengurungkan niatku pergi, kata Ki Sastro. Serak jedung. Sosok yang mengerikan dan sangat kuat itu tiba-tiba saja muncul dari langit. Kekacauan kembali terjadi. Para penghuni alam Merapi berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Suara tangis dan ketakutan bersahutan. Hanya kemunculan satu sosok misterius membuat alam Merapi kehilangan ketenangannya. Entah bagaimana aku bisa muncul di sini, tapi baguslah. Aku tidak perlu menunggu lama lagi menepati janjiku untuk kembali ke sini. Kali ini akan aku pastikan aku akan ratakan wilayah ini. Raden Ronggo telah muncul. Tidak diketahui bagaimana bisa Raden Ronggo muncul tiba-tiba, bahkan sepertinya dia tidak terpengaruh oleh belenggu hukum alam di wilayah Merapi yang memaksa menekan kekuatannya. Seekor naga besar bergerak di atas langit Merapi, kemudian turun dan berubah menjadi sosok lelaki tua menggunakan caping tani. Lelaki tua itu muncul di hadapan Raden Ronggo. Bocah kurang ajar, apalagi yang ingin kau lakukan di sini? Ucap lelaki tua tersebut, penjaga alam Merapi, Naga Antaboga atau sering dipanggil Yang Antaboga. Kebetulan aku butuh tunggangan. Jadilah tungganganku, naga tua. Kau akan menyaksikan raja ini akan menguasai jagat semesta. Balas Raden Ronggo. Lancang, bocah sepertimu sungguh tak tahu tingginya langit. Kau perlu diberikan pelajaran, kata Antaboga. Kemarilah naga tua, akan aku tunjukkan bagaimana menundukkanmu. Raden Ronggo percaya diri. Tiba-tiba saja Raden Ronggo tiba-tiba bersimpuh. Ia seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Raden Ronggo mencoba sekuat tenaga untuk berdiri, tapi tidak bisa dia lakukan. Ger, kalau kau ingin menjadi jagoan, jangan jadi jagoan kampung, ucap sosok lelaki tua yang agak kurus menggunakan tongkat, hidungnya agak mancung, dan menggunakan ikat kepala dengan rambutnya yang khas menyembul ke atas. Mbah Petruk. Siapa kau? Cetak jedung. Hanya dengan jentikan jari telunjuk Mbah Petruk, Raden Ronggo terpental dan mengalami luka-luka. Bocah tidak sopan, berani-beraninya mengucapkan nada tinggi padaku. Bahkan ayahmu sekalipun hampir tidak bersuara saat bicara padaku. Aku rasa mengirimmu ke dunia atas tidak membuatmu kapok, ucap Mbah Petruk. Siapa sosok tua kurus ini? Kekuatannya mengerikan, melebihi para makhluk yang ada di dunia atas. Bagaimana bisa ada sosok sekuat dirinya di alam bawah ini? Gumam Raden Ronggo terengah-engah. Ya alam Merapi,
adalah kediaman Mbak Petruk. Hukum alam yang ada di alam Merapi juga sebenarnya itu kehendak dari Mbak Petruk untuk menstabilkan alam Merapi. Raden Ronggo pernah mengacau di alam Merapi dulu sekali, dan sebenarnya Mbak Petruklah yang mengirimnya ke dunia atas sebagai pelajaran. Sembah sujud kami yang dawala, ucap seluruh penghuni alam Merapi tanpa terkecuali Antaboga, Raja Merapi. Semuanya bersujud di hadapan legenda tanah Jawa. Salah satu pelindung Nusantara, Eyang Dawala adalah nama kebangsaan atau nama terhormat bagi Mbak Petruk. Berdirilah, kalian semua berdiri. Aku bukan Tuhan, ucap Mbak Petruk. Seluruh penghuni Merapi langsung menuruti perintahnya. Mereka tak lagi bersujud tetapi duduk dan tidak berani berdiri. Ronggo, dosamu sudah cukup besar. Aku mengirimmu ke dunia atas supaya kamu bisa merenungkan kesalahanmu. Elah dalah, kau masih belum berubah juga, kata Mbak Petruk. Jadi dia yang menyedotku terlempar dari dunia bawah dan mengurungku di dunia atas, gumam Raden Ronggo. Ronggo, apa kau menginginkan pertarungan? Tanya Mbak Petruk. Apa yang kau... bukan, maksudnya apa yang Anda maksud? Balas Raden Ronggo seperti kucing penurut. Kau cukup kuat dan memiliki kemampuan. Hal itulah yang menjadikan kau arogan. Jika kau ingin menjadi jagoan, bertarunglah di luar Nusantara. Aku mengirimmu kembali ke sini untuk menempatkan dirimu di tempat yang jauh, di mana para iblis berkeliaran, membantai sesuka hati mereka. Di sana, di tanah kematian, daripada kau merusak tatanan kehidupan Nusantara. Jika kau ingin bertarung, di sanalah tempatnya. Setidaknya kau akan berguna dan tidak membuat masalah di sini, tutur Mbak Petruk. Bertarung dengan iblis? Apa benar iblis itu ada? Apa mereka kuat? Tanya Raden Ronggo. Aku anggap kau tertarik dan setuju. Tapi ingat, iblis bukan lawan yang mudah. Kau bisa mati kapan saja jika berhadapan dengan mereka. Aku tidak peduli kau mati atau tidak, tapi buatlah dirimu berguna untuk membalas perbuatan jahatmu. Balas Mbak Petruk. Kalau memang benar iblis itu kuat, aku tidak keberatan. Aku bisa pergi sekarang juga. Raden Ronggo bersemangat. Bagus. Antaboga, panggil semua saudaramu. Berangkatlah ke tanah kematian, pinta Mbak Petruk. Baik majikan, balas Antaboga. Raja Merapi, sudah saatnya kau pergi keluar. Berdiam diri di sini sepanjang waktu akan membuatmu tumpul. Pergi dan pimpinlah menuju tanah kematian, perintah Mbak Petruk. Sesuai perintah Eyang Dawala, saya akan pergi, balas Raja Merapi. Mbak Petruk telah terbangun sepenuhnya dari pertapaannya. Beliau merasakan kejanggalan yang tidak bisa dia pahami. Tentu saja itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di tanah kematian. Beliau tidak bisa bertindak sendiri karena terikat dengan pelindung Nusantara. Untuk mengurangi kejanggalan yang beliau rasakan, Raden Ronggo sengaja beliau tarik dan mengirimnya ke tanah kematian dipimpin langsung oleh Raja Merapi. Sedangkan Eyang Antaboga mulai mengumpulkan saudara-saudaranya 10 naga Nusantara. 7 diantaranya adalah penjaga Nusantara seperti Besuki, Lawero, Nabau, dan lainnya. Alam Merapi akhirnya akan bertindak dan pasukan alam Wantira juga sudah mulai bergerak. Tidak ada hanya itu saja, sebagian besar kerajaan gaib Nusantara sudah mulai muncul satu persatu untuk pergi berperang di tanah kematian. Saranjana, Alas Purwo, Ki Bromo, dan masih banyak lagi. Ini akan menjadi peperangan dengan skala besar yang akan terjadi setelah sekian lama. Seperti yang dikatakan oleh Aditya, meskipun dia tidak memahami kondisi spesialnya, yang terjadi dengan Aditya adalah suatu kesadaran spiritual tingkat tinggi yang hanya dimiliki olehnya saja dari banyaknya seorang ahli spiritual. Disebut juga sebagai kesadaran alam spiritual. Ini mencakup dunia spiritual tidak hanya sebatas kesadaran spiritual secara pribadi, tapi mampu melihat keseluruhan dunia spiritual dengan batas tertentu serta mengetahui tindakan yang kemungkinan akan terjadi setelahnya. Apa yang kau lakukan? Diam saja di situ.
cepat segera mundur, ucap Sawuji. Aditya langsung tersadar saat Sawuji menyentuhnya dan itu sudah lebih dari cukup. Dengan informasi yang dia dapatkan di dalam kesadaran alam spiritualnya, Siwi adalah panglima ikan mas. Dia memang sosok yang kuat dan memiliki jenderal yang hebat, tapi jumlah iblis sangat banyak dan memaksa Sui untuk bertahan tanpa bisa melakukan perlawanan. Wuji, segera pindah ke posisi dekat gerbang perbatasan. Bertahan di sini tidak akan memperburuk, kata Aditya. Bukankah kita harus mundur? Kenapa malah pindah? Bukannya sama saja? Balas Wuji. Kita harus pertahankan gerbang perbatasan sementara waktu sebelum panglima bawahan Sui menghancurkan, ucap Aditya. Maksudku, untuk apa ke sana dan buat apa harus mempertahankan gerbang perbatasan? Memang lebih baik dihancurkan saja, tangkap Wuji bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aditya langsung pergi ke gerbang perbatasan. Panglima, tolong bertahan sebentar lagi, pinta Aditya. Di dekat gerbang perbatasan, jenderal penjaga berusaha mati-matian menjaga gerbang perbatasan. Jenderal, kita tidak bisa bertahan lama di sini. Lebih baik kita mundur dan hancurkan gerbang perbatasan, ucap prajurit ikan mas. Baiklah, kita hancurkan saja gerbang perbatasan. Lagi pula tidak akan ada bantuan yang datang, balas jenderal penjaga. Tunggu jenderal, teriak Aditya. Kenapa? Ada apa? Tolong biarkan gerbang perbatasan tetap terbuka. Jangan dihancurkan. Aku akan bertanggung jawab. Kalian mundur. Serahkan padaku di sini, pinta Aditya. Maaf, di sini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa menyerahkan pada orang luar, dan aku yang memutuskan untuk menghancurkannya atau tidak. Hancurkan! Balas jenderal penjaga. Tunggu. Aditya menghalangi. Hei, apa yang kau lakukan? Berani-berani kau menghalangi kami manusia. Jenderal penjaga itu marah. Tolong, tunggu sebentar lagi, pinta Aditya. Hei, iblis, itu iblis. Dia keluar dari gerbang perbatasan. Bersiap, kata jenderal penjaga perbatasan. Tenanglah kalian semua. Dia bukanlah musuh. Sulit untuk menjelaskan, tapi percayalah padaku. Bloody, mohon bantuannya untuk mengalihkan para iblis itu. Kami akan segera mundur, pinta Aditya. Bloody bingung. Lihat Bloody, selain ingin menghabisi iblis sejati, dia juga ingin memperingatkan Aditya untuk mundur di kota terlarang, tapi tidak pernah ia sangka. Bahkan Bloody belum bicara satu kata pun, Aditya sudah mengetahuinya. Aku sudah mengetahui keseluruhan yang terjadi. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kau tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku percaya padamu, pergilah Bloody, ucap Aditya. Hei, apa yang kau katakan manusia? Jenderal penjaga itu semakin marah. Uji, sekarang kita mundur. Seharusnya Panglima Sui sudah mendapatkan informasi dari Raka untuk mundur, tapi dengan sifat keras kepalanya aku rasa dia tidak akan mundur. Biarkan saja, kita akan tetap mundur, kata Aditya. Baiklah. Aditya sudah mengetahui semua situasi yang ada di seluruh alam Dao. Saat dia berada dalam kesadaran alam semesta, tentu saja hal itu memudahkan Bloody untuk cepat bertindak. Kematian Swordbuck, Krot, dan Mugot telah diketahui oleh pimpinan pusat Monaye. Sekarang Bloody menjadi target dan siapapun yang bertemu dengannya harus membunuhnya. Salah satu iblis sejati yang memburunya adalah Balat. Dia merasa ditipu oleh Bloody dan kematian Swordbuck adalah tanggung jawabnya karena tugasnya untuk mengambil alih kota harimau telah selesai. Kini misinya adalah memburu Bloody. Bagaimana manusia itu bisa tahu tentangku? Tapi baguslah, aku tidak perlu repot-repot menjelaskan semuanya, kata Bloody. Aku pikir akan sulit meyakinkan Aditya, karena aku tidak begitu mengenalnya. Dia tidak mungkin tahu tentang kita, mungkin saja dia bisa tahu dengan caranya sendiri, balas Narendra. Hentikan pengkhianat itu, ucap salah satu jenderal iblis. Bloody dihadang oleh 4 jenderal iblis yang sebelumnya ada 5, satunya pergi untuk melaporkan kepada jenderal iblis sejati Guya, iblis ke-666. Bloody, jangan melawan mereka, pergi saja, pancing ke lokasi yang tepat. Bertarung di sini tidak menguntungkan, ucap Narendra. Ya, aku tahu. Bloody berusaha untuk menghindari mereka. Kejar! 4 jenderal iblis mengejar Bloody. Sementara itu di gerbang perbatasan, tak terlalu jauh dari lokasi Bloody. Bloody, di mana kau? Teriak Balat. Mugot menerobos dengan paksa gerbang perbatasan kota ikan mas. Aksinya telah membunuh prajurit ikan mas yang menjaga gerbang perbatasan, juga telah menewaskan jenderal penjaga. Teriakan Balat juga terdengar hingga di lokasi Guya. Apa itu suara Balat? Apa yang dilakukan di sini? Kenapa mencari Bloody? Apa Bloody ada di sini?
ucap Guya iblis ke-666. Aku dengar Balat telah dipermainkan oleh Bloody. Sungguh menggelikan. Sebodoh itukah Balat? Saut iblis ke-720 Kuco. Jangan meremehkan Bloody. Katanya Mugot mati di tangannya. Kata Guya. Itu benar. Tapi menurut kesaksian, Mugot dalam kondisi terluka parah saat berhadapan dengannya. Jelas Kuco. Lapor Tuan, ada apa? Bloody telah terlihat saat ini ditahan oleh 4 jenderal iblis. Mereka mungkin bukan tandingan Bloody. Jadi saya minta Anda untuk... Aku tidak perlu turun tangan. Biarkan Balat yang mengurusnya. Potong Guya. Baik Tuan Guya. Bloody dikejar oleh 4 jenderal iblis. Mereka mengira Bloody takut. Memang Bloody takut, tapi bukan pada mereka, tapi karena situasi di sana yang bisa saja menjebaknya. Bloody hanya mencari tempat yang aman, yang sesuai dengannya untuk menghadapi Balat. Berhenti, jangan lari kau pengkhianat, ucap salah satu jenderal iblis. Aku rasa di sini sudah cukup. Bloody menghentikan langkahnya. Ikutlah bersama kami dengan damai. Kami tidak ingin mempermalukanmu, kata para jenderal iblis. Bloody hanya diam. Dia menunggu lawannya yang akan segera datang dan mengabaikan para jenderal iblis biasa itu. Apa dia ketakutan ya? Biar aku paksa dia. Hati-hati, ceras! Salah satu jenderal iblis yang mendekati Bloody tiba-tiba terbelah menjadi 2. Bolehlah sambil menunggu Balat. Ayo, bermain-main dengan kalian dulu, ucap Bloody. Sial, pergi dari sini. Ceras, ceras, ceras. Dalam sekejap, 3 jenderal iblis lainnya langsung mati tanpa memiliki kesempatan melawan atau kabur. Aku akhirnya menemukanmu, ucap Balat. Oh Balat, bagaimana? Apakah kau ingin memberikan penghargaan? Aku memimpin dengan baik, bukan? Balas Bloody. Kurang ajar, berani-beraninya kau mempermainkanku. Ternyata kau benar-benar telah berkhianat. Entah bagaimana kau bisa membunuh Swordbuck, Sixhand, Crowd, dan Mugot. Katakan bagaimana, tanya Balat. Tidak perlu mengorek informasi. Tidak ada yang penting. Lagi pula kau mencariku, ingin bicara atau bertarung. Aku tidak punya minat untuk bicara denganmu, balas Bloody. Balat tak lagi banyak bicara. Ucapan tidak akan membuat Bloody mengerti. Dia tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertarungan langsung terjadi dalam segi kekuatan jelas. Bloody kalah telak meskipun dia telah mengalahkan Mugot. Bloody hanya mencapai ke-800 pada angka tanggal lahirnya. Jelas, Bloody sangat kewalahan melawan Balat. Beberapa kali serangan membuat Bloody langsung terkapar. Apanya ini kemampuanmu, ucap Balat. Lakukan sesuatu, jika tidak aku akan mati di sini, kata Bloody. Kau terlalu nekat, Bloody. Baiklah, saatnya mengacak nomor. String, cing, 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 cing. Dan Renda mulai bertindak. Padahal yang dilakukan Renda tidak pasti akan berubahnya menjadi lebih baik. Ini adalah judi dan hanya keberuntungan saja. Jika tidak beruntung, justru malah akan membahayakan Bloody. Kira-kira angka berapa yang akan muncul? String, 800, 700. Kekuatan Bloody langsung meningkat. Bloody masih cukup beruntung. Tanda lahir berubah 1 angka merah 7 seperti sebelumnya karena Bloody memiliki tanda lahir angka 800. Persentase keberhasilannya masih cukup tinggi, sekitar 70%. Pasti berubah menjadi lebih tinggi, tapi seiring waktu berlalu, dengan meningkatnya kemampuan Bloody merubah tanda lahir secara paksa, akan semakin rendah keberhasilannya. Kau masih beruntung, selesaikan dengan cepat. Ingat, kau hanya punya waktu sedikit dan tinggalkan wilayah ini. Aku lelah, mau tidur, ucap Narendra. Tenang saja, dengan kekuatan luar biasa, aku hanya butuh beberapa detik untuk mengalahkannya. Istirahatlah, setelah kau bangun hal luar biasa akan terjadi. Balas Bloody. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Meskipun Bloody telah menjadi iblis ke-700, sementara Balat adalah lawan sulit ia kalahkan. Pada dasarnya Balat dari awal tidak main-main. Berbeda dengan iblis sejati yang dilawan Bloody sebelumnya. Namun terlihat jelas situasi telah berbalik. Bloody terus menekan Balat yang membuatnya semakin terdesak. Kini aku paham kenapa kau bisa melawan iblis yang lebih tinggi darimu. Entah metode apa yang kau gunakan, tapi aku bukan lawan yang mudah kau kalahkan, ucap Balat. Bacot, trang.
Balat mulai mengalami beberapa luka. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika pertarungan itu terus berlanjut. Balat mengobarkan energi iblisnya untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara dia sudah berniat untuk bertarung hingga mati. Pengorbanan energi iblis memang mampu meningkatkan kekuatan, tapi efek sampingnya cukup besar. Kemampuannya akan menurun drastis, bahkan bisa berakhir kematian. Tapi peningkatan kekuatan Balat setidaknya mampu mengimbangi Bloody. Pertarungan kembali terjadi dengan sengit. Mungkin Bloody bisa menang dengan mudah jika dia juga melakukan pengorbanan energi iblis, tapi itu sangat beresiko. Masih banyak iblis yang harus dia lawan, jadi dia tidak ingin mengambil resikonya. Matilah Balat! Serangan mematikan mengarah titik vital Balat yang tidak mungkin bisa dia hindari. Sial, aku akan mati kali ini. Gumam Balat. Cerak! Ada seseorang yang tiba-tiba saja menahan serangan Bloody. Oh, pantas saja Mugot kalah. Tanganku sampai gemetar menangkis serangan barusan. Aku tak menyangka kau sekuat ini. Tapi tindakanmu sudah kelewatan, Bloody. Ucap Guya iblis ke-666. Kau sangat berantakan, Balat. Kata Kujo iblis ke-720. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Pertempurannya. Kuya Kujo, sial. Kenapa mereka datang secepat ini? Lebih baik kabur sementara waktu. Gumam Bloody langsung mengambil langkah melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Dia akan menjadi ancaman bagi iblis di masa depan, ucap Balat. Situasinya cukup berat. Bloody jelas akan mati konyol. Jika masih berada di sana, kabur adalah pilihan terbaik. Tapi apakah Bloody bisa kabur dari Kuya dan Kujo? Bloody harus melarikan diri. Dia akan mati konyol jika masih berada di sana. Meskipun dia tidak yakin bisa lolos, tapi Bloody sekuat tenaga berusaha untuk kabur. Kerja bagus, Balat. Istirahatlah, Kuco. Aku serahkan pimpinan padamu. Bloody tidak akan bisa lepas dariku. Slap, kata Guya, kemudian pergi menyusul Bloody. Serahkan padaku. Bloody kabur sekuat tenaga tanpa tujuan. Tanpa sadar, dia malah mendekat ke wilayah medan perang iblis, wilayah spasial yang sudah dikuasai oleh para iblis sejak lama. Swing cedung. Sial. Kau pikir bisa lolos dariku? Pengkhianat harus mati. Tapi kau juga telah membunuh banyak iblis. Kematian adalah hukuman yang ringan. Akan aku pastikan kau menderita tanpa akhir, ucap Guya. Bloody sungguh tidak beruntung. Di saat-saat genting, malah tanda lahirnya kembali seperti semula. Seandainya tanda lahirnya masih bisa bertahan di angka 700 saja, dia masih bukanlah lawan Guya. Apalagi sekarang, dia kembali ke angka semula. Mungkin dengan satu pukulan, Guya bisa menewaskan Bloody. Shoot, slap! Bloody tiba-tiba menghilang. Kemana perginya dia? Aku merasakan pergerakannya sangat cepat. Sepertinya ada yang mendukung Bloody, dan jelas sosok itu jauh lebih kuat dariku. Aku tidak mau ambil risiko. Lebih baik aku pergi. Gumam Guya kemudian meninggalkan lokasi. Ya, Bloody ditolong oleh seseorang. Dengan kecepatan seperti itu bahkan, Bloody tidak menyadarinya bahwa ia telah dipindahkan. Sial, ada di mana ini? Apa aku telah ditangkap oleh Guya? Gumam Bloody. Selamat datang, Tuan Bloody. Anda bisa mempercayaiku, kita bukan musuh, ucap sosok dengan suara kecil dan memiliki tubuh besar berlengan enam. Yabo. Kau yang membawaku kemari. Aku pikir kau Sixen. Hampir saja aku mati terkejut. Siapa kau? Tanya Bloody. Maaf Tuan Bloody, aku adalah Yabo. Tentu saja bukan saya yang membawa Anda kemari, tapi mereka. Balas Yabo, menunjuk dengan hormat sosok yang tak terlihat tertutup kegelapan. Jenderal Bloody, lama tak jumpa, ucap Pangeran Iblis Jegan, Iblis ke-89. Ya, terakhir bertemu kau ingin meledakkan diri di sarang Raja Iblis. Aku akui keberanianmu dan aku menyukainya, sahut Pangeran Iblis Fadom, Iblis ke-95. Pangeran Iblis, apa yang terjadi di sini? Dan apa mau kalian? Bloody terkejut. Seperti yang dikatakan Yabo, kami bukan musuh, ucap Jegan. Maksudmu, kau juga mengkhianati raja. Kalian berdua, tanya Bloody. Ya, bisa dikatakan begitu, tapi tidak terang-terangan sepertimu. Mogu hanyalah Raja Iblis palsu. Buat apa melayaninya? Raja Iblis sesungguhnya akan segera bangun. Jelas, Fadom. Raja Iblis palsu? Aku tidak paham, ucap Bloody. Hei,
Yang mereka maksud Mogu itu hanyalah seorang iblis ke-66. Meskipun gelarnya Raja Iblis, tapi masih ada sosok yang jauh lebih kuat, yaitu Raja Iblis sejati ke-1. Dia adalah Dajjal. Udah, serahkan pikiranmu padaku, kata Narendra. Kau sudah bangun, Dajjal, kau bilang? Ya, aku baru tahu soal itu. Balas Bloody. Di saat Bloody dan Narendra saling bicara, Yabo menjelaskan semuanya. Dia mengaku telah menjadi bagian dari sekte pembunuh iblis. Kedua pangeran iblis yang dipercayakan kepada Yabo ternyata sangat mudah dimanipulasi olehnya. Setelah Yabo menunjukkan keberadaan pelayan Dajjal, yaitu Balax, kedua pangeran iblis bersumpah setia kepada sang raja iblis sejati Dajjal untuk melayaninya. Maafkan ucapan saya yang tidak sopan sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika kedua pangeran telah bergabung dengan sekte pembunuh iblis, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ucap Bloody sesuai dengan pemikiran Narendra. Oh, apakah Tuan Bloody juga sudah bergabung dengan sekte pembunuh iblis? Kata Yabo senang. Narendra kemudian memainkan skenarionya. Bisa dikatakan iya, Yabo. Apakah kau mengenal manusia yang bernama Rosie? Tanya Bloody. Tentu saja. Ternyata Tuan Bloody bergabung karena Nona Rosie. Balas Yabo. Bisa dikatakan aku belum bergabung saat Rosie bertemu denganku. Aku masih memiliki banyak keraguan. Aku masih belum sepenuhnya mengerti, tapi Rosie sudah mati lebih dulu. Saat aku diperintahkan untuk berperang mendampingi Six Hand, aku mendapatkan petunjuk dengan sekte pembunuh iblis dari lawan yang aku bunuh. Akhirnya aku mulai bertindak untuk mencari keberadaan sekte tersebut dan berakhir dicap sebagai pengkhianat. Tentu saja apa yang aku katakan waktu itu diserang Raja Iblis hanya rekayasa. Bloody berbohong. Manusia itu berdasar lemah dan umur pendek. Sekarang ada kami di sini. Sementara ini bersembunyilah, pulihkan lukamu. Jika ada kesempatan, Yabo akan membawamu untuk melihat keajaiban yang tidak pernah kau lihat, ucap Jegan. Bloody cukup beruntung bertemu dengan mereka, meskipun situasinya jauh lebih berbahaya jika mendukung kebangkitan Dajjal. Tapi sementara itu dia tidak punya pilihan. Bloody juga tidak bisa bergerak bebas lagi karena dia sudah menjadi target. Kota terlarang adalah tempat yang memiliki luas 5 kali dari kota-kota lainnya. Pada awalnya tidak ada kota-kota seperti kota harimau, kota naga dan lainnya. Terbentuknya kota-kota di sekitar kota terlarang setelah invasi iblis terakhir kalinya, guna untuk mencegah para iblis menyerang kota terlarang lebih awal. Di dalam istana kekaisaran, bagaimana situasi saat ini, Jenderal Chang? Kata Kaisar Langit. Selain kota harimau dan kota naga yang telah mundur, baru saja ada informasi bahwa kota ikan mas juga telah mundur. Panglima ikan mas Suyi terluka parah, balas Jenderal tertinggi kekaisaran Yu Chang. Apakah masih belum ada kabar dari kota Kura-Kura? Tanya Kaisar Bumi. Jika bukan karenamu, Kaisar Bumi, kota Kura-Kura tidak akan terabaikan, saut Kaisar Langit. Ya, itu salahku. Sebagai salah satu kaisar, sangat memalukan sampai aku dikendalikan iblis, balas Kaisar Bumi. Sudahlah, siapa saja bisa terserang iblis hati, tidak terkecuali kita. Iblis selalu lebih unggul dari kita, ucap Kaisar Agung. Maaf menyela para kaisar, informasi tentang kota Kura-Kura sepenuhnya tertutup. Saya memiliki dugaan bahwa semua penghuni kota Kura-Kura telah mati, saut Jenderal Chang. Ini adalah awal terjadinya invasi dalam skala besar. Situasi terburuk mungkin akan terjadi sebelumnya. Tanpa adanya kitab suci, kita tidak akan bisa melakukan perlawanan kepada para iblis. Guru Tong, bagaimana menurutmu? Ucap Kaisar Suci. Amitabha, tanpa kemunculan 5 dewa elemen roh, petunjuk tentang kitab suci tidak akan terlihat. Dugaan saya, seseorang yang membawa takdir elemen tanah tidak jauh dari alam Do. Mungkin saja dia ada di antara makhluk yang berkumpul di wilayah kota terlarang. Tapi mereka yang memiliki takdir tersebut biasanya tidak menyadarinya, jadi akan sulit menemukannya, balas Biksu Tong. Pembawa takdir roh elemen pasti akan muncul, meskipun dirinya tidak menyadarinya. Tapi ada satu kekuatan aneh yang pastinya mendorong untuk datang ke pagoda 5 unsur. Aku menyarankan penilaian bakat dilakukan kembali daripada berdiskusi tanpa melakukan apa-apa, saut Suyoto yang baru saja datang bersama rombongan. Mr. Dwi, syukurlah kau ada di sini. Suyoto memperhatikan Kaisar Bumi. Dia terkejut. Kaisar Bumi sudah berada di antara para kaisar. Jangan melihatku seperti itu, Master. Banyak yang sudah terjadi. Yang jelas, aku sekarang ini adalah diriku yang sebenarnya, ucap Kaisar Bumi. Maaf, tindakan saya kurang sopan. Saya lega mendengarnya, balas Suyoto.
Jenderal Chang, segera atur persiapannya. Lakukan seperti yang dikatakan orang Master Yan. Perintah Kaisar Langit. Baik Yang Mulia, jawab Jenderal Chang bergegas pergi. Kami sebagai seorang kaisar tidak bisa memberikan bantuan yang berarti. Kami turut berduka atas kehilangan rekan dan teman-teman kalian, ucap Kaisar Langit. Ini adalah perang. Korban pasti akan selalu ada. Alam Dao adalah garis depan. Jika alam Dao tidak bisa bertahan, berikutnya adalah alam lain yang menjadi sasaran para iblis. Anda tidak perlu mengatakan hal tersebut, Kaisar, balas Suyoto. Paman, aku akan menyusul temanku di kota Phoenix ya. Aku khawatir mereka mengalami situasi sulit. Meskipun Diva dan Devi kuat, mereka tetap wanita polos, ucap Desta. Pergilah, usahakan jangan terlibat pertempuran, balas Suyoto. Aku menemanimu, ucap Yanli. Baguslah jika ada kau, aku akan lebih tenang. Desta yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi hanya ingin memastikan kondisi Diva dan Devi serta yang lainnya aman. Dia tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Selama di istana kekaisaran, Desta selalu diam. Dia gelisah tanpa henti, maka dari itu dia memutuskan untuk pergi ke kota Phoenix. Wukong tidak ikut. Dia dan saudara-saudaranya berada di pagoda 5 unsur untuk melindunginya karena iblis semakin dekat. Lokasi pagoda 5 unsur juga cukup mencolok. Mau bagaimanapun juga, pagoda 5 unsur adalah rumah bagi mereka para dewa elemen. Dul, mau kemana kau? Master Ren juga ada di sini, ucap Thor yang secara tidak sengaja bertemu Desta tak jauh dari pagoda 5 unsur. Des, aku mau ke kota Phoenix. Aku khawatir dengan para wanita itu, balas Desta. Baiklah, aku ikut bersamamu, ucap Tori. Master Yan, biarkan aku dan Tori saja yang pergi. Anda lebih dibutuhkan di sini. Kami juga tidak akan lama, pinta Desta. Baiklah jika begitu. Hati-hati, jawab Yanli. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika mereka berdua bersama. Lagi pula, Janoko dan Sri Kandi selalu berada di antara mereka. Seluruh pasukan Tori juga telah kembali ke dalam buku jiwa. Sebagian mengalami luka ringan dan serius. Untuk pertempuran berikutnya, pasukan Tori harus istirahat, bersabar. Bagu dan Caraka sementara berada di kota terlarang. Bora, ikutlah dengan kami. Kami butuh bantuanmu, pinta Tori. Bora, pergilah dengan cucuku. Aku mengandalkanmu, pinta Mbak Sabar. Baiklah, memang tidak ada waktu untuk istirahat, ucap Bora. Maaf merepotkanmu, Bora. Sudahlah, lagi pula aku masih punya pekerjaan. Jika aku membawa mereka di tempat seperti ini, bisa-bisa mereka membunuhku, kata Bora. Portal terbuka. Tempat tujuan langsung terbuka. Terlihat pertarungan masih dimulai di perbatasan kota Phoenix. Perbatasan kota Phoenix masih bisa bertahan dengan baik. Meskipun di pihak iblis setidaknya memiliki 4 jenderal iblis sejati, Panglima Phoenix Yujin tidaklah sekuat Panglima di perbatasan lainnya. Tapi Yujin memiliki dukungan jenderal kuat yang menjadi bawahannya. Ada 10 jenderal yang memiliki kemampuan setara dengan jenderal iblis. 5 di antaranya bisa menahan seorang jenderal iblis sejati. Tapi yang paling kuat dan brutal di medan perang perbatasan kota Phoenix adalah Dewi Baut. Dia mampu bertahan dan bersaing melawan seorang iblis sejati ke-630 yang menjadi pimpinan tertinggi para iblis. Sedangkan Susan Dewi Angin bersama Cupid bekerja sama menghadapi salah satu iblis sejati yang cukup kuat. Dan satu lagi, iblis sejati harus terjebak dalam susunan strategi yang si Jin kerahkan. Sedangkan 6 jenderal iblis lainnya berhadapan dengan Yu Yin dan 5 jenderal bawahannya. Bisa dikatakan situasi di perbatasan kota Phoenix seimbang. Kau adalah lawan yang cukup menarik. Cukup jarang ada makhluk yang bisa mengimbangi kekuatanku, ucap iblis ke-630 Minos, pimpinan tertinggi pasukan iblis. Kondisi Minos dipenuhi luka sayatan. Itu menandakan dia cukup kesulitan melawan Dewi Maut. Tapi Dewi Maut sendiri juga tidak lepas dari luka. Meskipun terlihat tenang, sebetulnya dia hampir mencapai batasnya. Pertahankan formasi, segera isi bagian yang kosong. Jangan biarkan iblis lolos. Tetap lakukan serangan dari jarak jauh, ucap si Jin. Brengsek, lawan aku secara langsung kalau berani. Apa kalian tidak punya malu main keroyokan, kata salah satu iblis sejati marah. Fispir iblis ke-777. Fispir bukanlah iblis dengan bentuk ikan, hanya saja menyerupai ikan. Di bagian punggungnya ada beberapa duri tajam seperti mata tombak. Bodoh, ini adalah perang. Siapa juga yang arogan datang sendirian menantang, balas si Jin.
Si Jin mungkin bisa menahan Fish-Spear, tapi tidak bisa diragukan lagi bahwa ada banyak korban di antara prajuritnya. Setidaknya formasi yang si Jin bentuk mengurangi jumlah korban dan menutup mata meskipun tetap ada korban. Setidaknya itulah yang ia bisa lakukan, meskipun serangan yang dilakukannya sepertinya tidak berdampak besar kepada Fish-Spear. Aku dengar-dengar pimpinan perbatasan ini tidak begitu kuat, tapi punya jenderal hebat. Setidaknya kalian berlima memiliki kemampuan setara dengan jenderal iblis rendahan. Tidak buruk. Ucap iblis ke-898 Fuyu. Sementara itu Zuzan dan Supit juga mengalami kesulitan sama. Lawan mereka sangat merepotkan. Meskipun Zuzan dan Cupid sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, lawannya masih belum serius sama sekali. Ayolah, apa cuma ini kemampuan kalian? Ucap iblis ke-696 Rungo. Zuzan dan Cupid tak banyak bicara. Mereka tetap menyerang dengan segenap kemampuan. Rungo memang sengaja tidak serius melawannya, karena dia tahu siapa yang dia lawan. Ya, Raja Iblis Mogu telah memperingatkan sebelumnya, jika bertemu dengan iblis kecil merah, jangan pernah menyakitinya. Yang dimaksud Raja Iblis Mogu adalah Cupid. Cupid sendiri memiliki tanda lahir 999. Dengan kata lain, Cupid adalah yang terlemah di antara para jenderal iblis sejati. Rungo sebetulnya bisa dengan mudah melumpuhkan Cupid, tapi ia punya rencana sendiri. Dewi Maut telah bertarung cukup lama dan akhirnya sudah mencapai batasnya. Cerat! Diva dan Devi akhirnya terlepas. Kamutu juga dalam kondisi terluka dan kelelahan. Meskipun Minos juga dalam kondisi berantakan, tapi ia masih bisa bertarung tanpa mengurangi kemampuan. Situasi buruk tentu saja menghampiri Diva dan Devi. Semuanya juga sibuk dengan lawan masing-masing. Tori dan Desta kemungkinan tidak bisa datang tepat waktu. Meskipun mereka tiba, lokasi mereka sudah pasti acak. Yang jelas, Bora juga tidak sembarangan membuka portal di lokasi yang ramai dan banyak musuh. Diva dan Devi mungkin akan mengalami situasi berbahaya. Mereka tidak akan bisa bergabung menjadi Dewi Maut untuk sementara. Meloloskan diri dari Minos jelas mustahil. Lagi pula, Minos juga tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja setelah apa yang dilakukan oleh Dewi Maut padanya. Apakah ini akhir dari Dewi Maut? Dewi Maut mungkin kuat, kemampuannya bisa dianggap setara dengan Tori ataupun Desta, tapi masalah pengalaman. Meskipun Kamutu adalah panglima Saranjana yang cukup berkemampuan dan memiliki pengalaman, mereka bukanlah jenderal yang ahli dalam mengatur strategi. Diva dan Devi tidak memperhitungkan lamanya durasi saat mereka bergabung. Pertarungan panjang tidak cocok bagi mereka. Saat Diva dan Devi transformasinya berakhir, Minos tidak menyanyiakan kesempatannya untuk melancarkan serangan. Aku sempat khawatir, hampir saja aku terdesak oleh kalian. Aku tidak pernah mengira ternyata sosok mengerikan yang aku lawan sebelumnya adalah gabungan dari 4 makhluk lemah seperti kalian. Sekarang terimalah takdir kalian, mati. Minos menghampiri Devi terlebih dulu. Devi tak berdaya. Jangankan untuk menghindar, bergerak saja sudah sulit ia lakukan. Nona, awas, teriak Kamutu. Minos sudah berdiri di depan Devi. Nasibnya sudah berada di tangan Minos. Kalau begitu mati. Minos mengayunkan senjatanya. Ceras! Senang bisa menemani Anda sampai akhir, Nona. Ujar Kamusi dengan nyawanya. Kamusi berusaha melindungi Devi dan menerima serangan Minos. Kakak, kamu tuh tidak terima melihat situasi Kamusi yang telah berada di ujung tanduk. Dia berusaha untuk menolong. Maaf Nona, hanya ini yang bisa aku lakukan. Semoga Dewi Penghancur tidak mengomelku, ucap Kamusi yang terluka parah di bagian punggung. Devi tidak menjawab. Dia gemetar ketakutan. Wush, kamu tuh menyerang angin. Minos menghindari serangan kamu tuh dengan mudah. Kau terluka cukup parah. Jika kau berniat mati, tidak ada alasan bagiku untuk hidup. Aku juga akan mati bersamamu. Kamu tuh prioritas kita dan melindungi Nona. Bawa mereka pergi, balas Kamusi. Hei Minos, jangan bunuh kedua manusia itu. Bawa mereka ke kota iblis. Kau tidak lupakan? Ucap Rungo tak jauh dari posisi Minos. Wah, hampir saja aku lupa jika kau tidak mengingatkan aku. Balas Minos. Gawat, situasi mereka sangat buruk. Gumam Zuzan mengkhawatirkan Diva dan Devi. Zuzan tidak bisa melakukan banyak hal. Situasi juga tidak lebih baik dari mereka. Baiklah, aku akan membawa Nona pergi dari sini. Setelah itu aku akan kemari dan menemanimu mati bersama, kata kamu tuh kemudian mendekati Devi. Hentikan kamu tuh, kau tidak bisa
lolos dari iblis itu meskipun kau lari sendirian. Ibu, maafkan aku. Cling! Jiwa Devi bersinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan, tapi sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak sederhana. Devi, jangan lakukan itu! Teriak Diva mencoba untuk mencegah, tapi hal itu sudah terjadi dan tak bisa dibatalkan. Jiwa Devi bersinar terang. Kamusi dan Kamutu tersedot. Begitu juga dengan Diva. Sekali lagi mereka menyatu, akan tetapi tidak akan pernah bisa dipisahkan kembali. Ini adalah penyatuan permanen yang mengorbankan jiwa Devi. Sekali lagi, pihak manusia harus mengalami duka. Wush! Dewi Maut berteriak. Energi spiritual yang besar terpancar dengan dahsyat. Minos mundur untuk menghindar. Para prajurit iblis yang lemah langsung melebur menjadi debu. Apalagi yang dilakukan wanita gila ini? Ini akan merepotkan, ucap Minos. Zuzan memperhatikan situasinya. Kekhawatirannya mereda karena kondisi Dewi Maut tidak terbancam. Syukurlah dia masih mampu untuk bertahan. Gumam Zuzan kembali fokus pada lawannya. Tentu saja Zuzan hanya melihat luarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Jangankan Zuzan, bahkan Minos juga tidak tahu, karena cahaya menyilaukan menutupi pandangan itu. Devi, kenapa kau melakukan? Seharusnya aku yang bertindak. Maafkan aku tidak bisa melindungimu kali ini, ucap Diva dalam kesadaran spiritualnya. Kenapa kau minta maaf, Kak? Lagi pula kan aku tidak mati. Balas Devi. Ya Nona, setidaknya telah menyelamatkan aku. Aku sudah pasti mati jika penyatuan ini tidak terjadi, sahut Kamusi. Itu benar, ayo kita bertarung sekali lagi, ucap Kamutu. Apa kalian tidak tahu? Kita tidak akan bisa terpisah lagi. Ini adalah penyatuan mutlak. Selamanya kita tidak bisa dipisahkan, kata Diva. Baiklah, mari kita hajar iblis sialan itu, ucap Dewi Maut. Dewi Maut kembali beraksi. Dia seperti terlahir kembali dengan kemampuan dan energi membara. Minos yang sudah cedera dan cukup kelelahan tentu saja mulai kewalahan, tapi Minos tidak lemah. Dia adalah salah satu iblis sejati yang dipilih sebagai pimpinan. Dewi Maut akan tetap kesulitan membunuhnya. Devi mengorbankan jiwa untuk melakukan penyatuan mutlak. Devi melakukan teknik itu bukan berarti dia mati, tapi jiwa Devi telah menyatu dengan jiwa Diva secara permanen. Begitu juga dengan Kamusi dan Kamutu. Lalu terciptalah Dewi Angkara kedua dengan nama lain Dewi Maut. Meskipun secara nyata Devi tetaplah meninggal di satu tempat yang jauh dari alam Dao, di alam Saranjana tepatnya. Jauh sebelum pertempuran terjadi di alam Dao, Damang, kakek Diva dan Devi serta Titi ibunya sudah mempersiapkan pasukan untuk pergi ke tanah kematian. Kota Saranjana pada dasarnya adalah kerajaan gaib yang tertutup. Mereka tidak pernah ikut campur urusan yang terjadi di alam lain. Bahkan saat alam Nusantara mengalami tingkat waspada, kota gaib Saranjana tetap menutup mata. Raja di kota gaib Saranjana adalah sosok yang tidak menyukai peperangan. Selain itu, dia juga seorang raja yang lemah jika dibandingkan dengan raja-raja yang ada di Nusantara. Raja Saranjana adalah seorang peneliti, seperti halnya seorang ilmuwan. Sebetulnya, Raja Saranjana melarang Damang dan Titi untuk ikut campur apa yang terjadi di tanah kematian, tapi karena desakan rakyatnya yang memaksa untuk memberikan bantuan kepada pahlawan mereka, membuat Raja Saranjana tergerak dan mengizinkan Damang dan Titi pergi. Diva dan Devi telah menjadi seorang pahlawan di kerajaan gaib Saranjana setelah aksinya memukul mundur musuh dan membunuh salah satu musuh terbesar Saranjana. Aksi Dewi Maut dan para militer Saranjana telah menciptakan kedamaian di kerajaan Saranjana. Sebagai simbol penghargaan, patung Diva dan Devi dibuat di tengah kota bersama dengan Kamusi dan Kamutu. Patung mereka berdampingan dengan patung Dewi Angkara, seorang legenda dari kota Saranjana. Aku tidak menyangka akan sesulit ini untuk pergi menyusul anak-anakku, ucap Titi. Tentu saja ini rumit. Jika kita pergi begitu saja, siapa yang akan memimpin militer di sini? Tidak semua orang bisa mengambil alih peranmu sebagai pemimpin militer Saranjana. Apakah kau sudah menemukan yang cocok untuk menggantikanmu sementara? Balas Damang. Aku sudah mendapatkan beberapa kandidat, tapi mereka malah ingin ikut. Apa ya ada seseorang yang cocok untuk menggantikan aku? Tanya Titi. Percuma, lebih baik kau tetap di sini. Biarkan ayah yang pergi menyusul cucuku. Pada dasarnya para petinggi Saranjana sengaja mempersulitmu untuk pergi. Orang-orang lemah itu hanya takut jika kau pergi dari kota ini, tidak ada yang menjaga mereka, tutur Damang.
persetan dengan mereka. Jika terjadi apa-apa dengan anak-anakku karena para petinggi itu yang berusaha menahanku, mereka yang akan aku hancurkan lebih dulu. Titi mulai kesal. Di tengah kota Saranjana, aktivitas yang padat, para penduduk sedang melakukan kegiatan mereka. Krak! Brak! Patung Devi tiba-tiba retak dan kemudian runtuh. Tidak lama kemudian patung Kamusi juga runtuh dan disusul patung Kamutu. Hanya menyisakan patung Diva yang masih berdiri kokoh berhadapan dengan patung Dewi Angkara. Tuan Damang, Jenderal Titi, ada masalah, ucap salah satu bawahan Titi. Ada apa? Berisik sekali. Jangan mengganggu kami jika hanya informasi yang tidak penting, ucap Titi. Jenderal, Tuan, patung Non Devi serta Panglima Kamusi dan Kamutu tiba-tiba hancur, katanya. Hah? Damang dan Titi terkejut. Tanpa bersuara, Titi dan Damang langsung pergi ke lokasi. Seperti yang dilaporkan oleh bawahan Titi, patung Devi benar-benar hancur. Begitu juga dengan kedua pendampingnya. Titi melotot tak percaya melihatnya. Tiba-tiba saja Titi berubah menjadi Dewi penghancur dan membuat orang-orang di sekitarnya takut. Dewi penghancur langsung pergi menuju gedung utama di mana para petinggi berkumpul. Damang berdiri mematung kemudian mendekati reruntuhan tersebut. Dia tidak ingin berpikir buruk, tapi patung Diva dan Devi bukan patung biasa seperti patung Dewi Angkara. Patung mereka mengandung jejak jiwa mereka. Jika patung itu retak, itu menandakan mereka dalam kondisi berbahaya. Tapi jika patungnya hancur, itu berarti mereka berak. Pintu gedung hancur setelah Titi dengan paksa mendobraknya. Ada apa, Jenderal? Ucap salah satu di dalam ruangan tersebut. Para tikus kurang ajar. Kalian sengaja menahanku untuk tidak pergi, bukan? Karena kalian anakku celaka. Tidak ada gunanya kalian, lebih baik mati. Titi tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang kau katakan, Jenderal? Jangan menuduh sembarangan. Palas laki Parubaya. Hei, kau wanita kasar sekali sih. Otaknya sudah dipenuhi otot. Tidak kusangka dia lebih buruk dari Damang. Beberapa orang di dalam gedung malah mencibir Dewi penghancur. Selabrak! Katakan sekali lagi dan kalian semua mati, ancam Titi. Para petinggi langsung ketakutan. Mereka tidak pernah sekalipun menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Selama ini Titi selalu menurut dan mengira Titi takut. Julukan Dewi penghancur bukanlah hiasan. Salah besar membuat Titi marah. Apa yang kau ingin lakukan, Jenderal? Apa kau ingin berkhianat? Beraninya kau mempermainkan kami seperti ini? Penjaga, kata lelaki tua. Para prajurit langsung mengepung Titi, tapi mereka gemetar dan tidak berani mengambil tindakan. Kalian minggir. Jangan berani menghalangi jalanku, ucap Titi. Siap, Jenderal. Para prajurit langsung membuka jalan. Aku biarkan kalian saat ini. Aku akan pergi, tapi jika sampai terjadi sesuatu dengan anak-anakku, aku pastikan kalian mati, ancam Titi. Kemudian melangkah pergi meninggalkan gedung. Saat itu juga Titi berpapasan dengan Damang, ayahnya yang sudah berdiri di pintu masuk. Damang nampak tenang, tapi dia terlihat murung. Ayah, apa yang terjadi? Apa jangan anak-anakku? Pergilah lebih dulu, pastikan sendiri jika cucuku baik-baik saja, pinta Damang memotong ucapan Titi. Apa yang ayah lakukan di sini? Tidak perlu buang-buang waktu untuk para makhluk penjijikan seperti mereka, kata Titi. Aku hanya ingin menyapa mereka, balas Damang tersenyum. Hei Damang, kebetulan kau di sini. Tertibkan anakmu itu. Lihatlah kekacauan yang telah ia buat. Kau lihat jasku sampai kotor dan lihat kondisi para dewan di sini. Semuanya jadi berantakan. Pakaian mereka terbuat dari ulat sutra langit yang harganya mahal. Lihatlah, bahkan ada yang rusak karena ulah anakmu. Bagaimana kau bertanggung jawab, Damang? Ucap lelaki tua seumuran Damang yang sepertinya adalah ketua para dewan. Kau tidak pernah berubah. Seharusnya kau pensiun saja. Meskipun kekayaan Saranjana tidak akan pernah habis, meskipun kalian korupsi, seharusnya kalian cukup senang. Karena aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan. Aku pernah memperingatkanmu, rubah tua. Aku tidak akan pernah peduli dengan apa yang kau lakukan. Tapi jika kau berani menyinggung atau mempersulit keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Ditambah keputusan tamak kalian sekarang ini telah membuat cucuku mengalami situasi bahaya. Sekarang bagaimana aku mengurus kalian? Kata Damang. Ini salah paham. Lepaskan Damang. Apa yang kau lakukan? Penjaga, tolong. Acrat. Damang tidak ingin mendengar lebih jauh. Dengan tangannya sendiri dia mengeksekusi pimpinan dewan. Adu mulut dengan para petinggi Saranjana tidak akan pernah menang. Mereka adalah kumpulan orang-orang pintar dan juga licik. Ayah, apa yang kau lakukan? Tindakanmu ini akan membuat raja marah. Menyerang dewan adalah pelanggaran berat, apalagi membunuh, ucap Titi.
Benar, orang tua ini gila. Kau pasti akan dihukum sangat. Cat! Wanita muda itu meledak kepalanya sebelum ia menyelesaikan ucapannya. Lari, ada yang gila. Para dewan berusaha untuk kabur, tapi semua orang yang ada di dalam gedung semuanya mati kecuali para prajurit. Mereka yang mati adalah para petinggi Saranjana. Tidak ada bedanya dengan para manusia yang rakus akan harta. Mereka juga telah memanipulasi dan menjadikan Raja Saranjana sebagai boneka. Tindakan Damang mungkin benar, tapi dia tetap tidak akan lepas dari hukum yang berlaku. Tidak perlu khawatir, aku akan bertanggung jawab semuanya. Pergilah dan pastikan cucuku baik-baik saja, pinta Damang. Baik ayah, aku akan pastikan mereka baik-baik saja, balas Titi dan langsung pergi. Titi menjadi sedikit yakin jika anak-anaknya masih ada kemungkinan baik-baik saja dari cara Damang bicara, tapi Damang lebih tahu apa yang terjadi dengan cucunya. Dia tidak akan bertindak dengan kejam jika seandainya cucunya dalam kondisi baik. Damang, kakek Diva dan Devi adalah mantan seorang jenderal tertinggi di kota Saranjana. Sebelum pensiun digantikan oleh anaknya Titi, Damang juga memiliki julukan yang sangat ditakuti pada masanya. Tapi informasi mengenai Damang masih belum diketahui. Cucunya sendiri tidak tahu banyak mengenai masa lalu Damang. Selesai. Wow, luar biasa, ngeri banget nih. Raden Ronggo, kekuatan datang dia ke Xinjiang. Belum lagi orang tua dari Diva dan Devi dari kerajaan gaib di Kalimantan, yaitu Saranjana, ikut meluncur juga. Wah, makin seru aja nih. Seluruhnya datang. Raden Ronggo sih kalau saya pribadi yang penasaran nih, kan Raden Ronggo sangar banget tuh. Tidak terkalahkan sama Mbak Petruk, ditekan doang pakai telunjuknya loh. Langsung nyerah di Raden Ronggo. Keren pagi banget ya teman-teman ya. Tapi di sini kenapa nggak kenapa nggak Mbak Petruk aja ya, atau Mbak Bagong yang turun ya, atau takut mengganggu keseimbangan alam, nggak paham juga ya. Tapi overall kisahnya makin keren aja di season 4 part kedua ini. Dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok untuk part 3 dari season 4 ini, karena kisahnya makin seru pakai banget. Terima kasih Minka Sintaderi atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ila di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.